No way! Aku terperangkap di antara dua hati yang mencintaiku. Lo, Rick, lo siapa? 5 menit. Cetak angka sebanyak-banyaknya. Kalau lo kalah, lo nggak boleh pergi ke prom night lo sama cewek manapun dari sekolah lo. Oke? Mereka berlomba saling mencuri mendapatkan hatiku. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan, cinta apa adanya aku. Ada pesan dari Devi untuk Jovan. Devi? Saya Jovan. Ya, dia bilang kalau lo kayak cacing yang ngerayap di buku matematika. Siapa yang benar-benar aku cintai, hidup dan mati. Saya harap Tintin ini terima dia di acara prom sekolah kita. Dan saya akan mendapatkan ciuman yang paling mesra dia. Ya, semoga namanya dia bukan Devi. Karena saya di sini buat beliin cincin buat Devi. Namanya Devi? Devi Verlita? Iya. Oh, man. So sorry, that's my girl. Yakin? Ya, dan kayaknya dia nggak akan suka ABG kayak lo, man. Hatiku, siapa yang pantas yang bisa kuandalkan, bukan rayuan, bukan pujian yang aku butuhkan, cinta apa adanya aku. OMG! Nggak ada satupun cowok yang mau ke prom night sama aku. Aduh. Kenapa, sweetie? Lihat, Daddy. Aku udah susun list nama-nama cowok yang lumayan aku suka. Jadi kalau salah satu udah ada punya pasangan, aku tuh udah punya cadangannya. Dan ternyata secara tiba-tiba mereka semua antipati sama aku. Dari cara mereka ngomong, pasti ada sengaja ngelakuin ini semua sama aku. Ini sabotase. Buktinya ada yang buka-buka diary aku. Berarti ada yang masuk kamar aku dong. Daddy ya? Siapa lagi kalau bukan Daddy? Bukan Daddy. Masa sih Daddy mau sabotasi kamu? Siapa lagi? I don't know. Stay cool. Stay cool gimana bisa stay cool, Daddy? Aku tuh mau dapet ciuman pertama di acara itu. Lagian sampai kapan sih aku bakalan jadi jomblo? Aku mau pacaran. Mungkin memang belum saatnya. Hah? Belum saatnya? Chad, I'm almost 17. Daddy janji kan kalau udah umur 17 tahun aku tuh udah boleh pacaran. Daddy pernah bilang kayak gitu? Aku juga. Kasih. Good morning, selamat pagi. Morning. Ran, saya masak nasi uduk loh di rumah. Enak banget. Mau coba nggak? Aduh, sorry ya Tante, lain kali aja. Soalnya kita mau breakfast di tempat biasa. Aduh, apa nggak bosen ya? Ya enggak lah, itu kan tempat favorit kita. Jadi nggak akan bosen. Yaudah ya Tante. Aduh, sayang banget. Next time ya. Bener ya? Iya Tante.
Ayo makan dong. Nggak bisa, Dad. Aku tuh kepikiran terus. Pasti malu banget deh kalau aku ke prom night tanpa punya pasangan. Itu bukan masalah gede. Dan Daddy yakin, kamu bukan satu-satunya yang akan kayak gitu nanti. Dad, asal Daddy tahu ya, aku udah mimpiin semua itu. Aku bermimpi, aku bakal dicium sama pangeran aku di acara itu. Dan aku udah lama banget nunggu momen itu. Sweetie, cuman pertama itu mungkin buat seorang cewek adalah sesuatu yang indah. Tapi buat cowok, itu petualangan tahu nggak? Ketika kamu asik mengenang hal itu, mereka udah cari mangsa lain yang baru. I don't care. You should. Iya, Ref? Serius lo? Daddy! Acaranya perpisahan bakal diadain di puncak. OMG, ya ampun. Itu bakal jadi acara perpisahan yang gak akan terlupakan. Gue harus cari cowok. Gue harus punya pacar. Harus. Oh, puncak, Daddy. Aduh, gue harus cari pacar. Good. Hey! Aduh, Reva, lo tau gak sih? Semuanya kacau-kacau hancur. Aduh, kayak gue harus mulai dari nol lagi nih. Lo nyantai dulu lah. Nyantai dikit kenapa sih? Lo masih punya waktu, oke? Masih ada Steffi kok. Lo dulu naksir dia kan? Iya, tapi gue sebel lah sama dia. Abis dia jadian sih sama Tamara. Gila, dia sama si Tamara tuh udah putus kali. Ya, jadi nggak ada salahnya kan kalau lo nyoba CLBK gitu. Menurut saya sih nggak masalah, Pak. Maaf loh, Devi kan udah dewasa. Apanya yang dewasa? Dia baru lulus SMU. Dia lulus SMU itu artinya gadis remaja yang beranjak dewasa. Gak, saya nggak bisa ngebiarin dia pergi sama cowok ABG yang bukan bertanggung jawab. Apalagi di puncak. Ya kalau menurut Bapak gitu, Bapak bilang aja ke Devi kalau Bapak nggak suka idenya ciuman di acara prom night-nya nanti. Enggak, saya nggak mau dicat papa yang nggak asik. Dan saya mau Devi merasa nyaman sama saya. Kalau saya terlalu banyak ngelarang dia, dia akan mulai berpikir kalau cerita semua hal dan dekat sama saya bukan ide yang bagus lagi. Dan nanti saya nggak akan tahu apa yang terjadi dalam hidup dia. Ya kalau gitu gimana dong, Pak? Aduh, Rev. Masa gue sih yang nelpon? Nelpon gimana? Gue ngomong apa dong ntar? Ya udah telepon aja, basa-basi dong. Suruh dia ke rumah main kek, cerita kek, apa kek. Rev, gue malu. Makan aja tuh malu, biar jomblo seumur hidup, mau lo? Oh, jangan dong. Pak, ada tamu. Siapa? Katanya teman lama Bapak. Hai, Ran. Hai Bella. Lama nggak ketemu, cuma begitu aja sambutannya? Hah? Apa kabar? Silakan. Ya, sibuk-sibuk gini aja deh. Kerjaan nggak terlalu nitip pikiran. Yang paling nitip pikiran tuh Debbie. Sudah besar ya dia? Ya, makin besar makin bikin khawatir. Wajar lah, Ran.
Kekhawatiran seorang papa yang mengurus anak gadisnya dari kecil sendirian pasti berlebih. Parah-parahnya lagi, mau ke 17 tahun. Impian macem-macem. Mau pacaran lah, mau cium cowoknya. Aku jadi kangen sama Sophie. Aku kangen sama Sophie setiap hari. Setiap hari. Dad, mana yang paling cocok buat pergi nonton sama cowok ya? Baju untuk apa? Pergi nonton. Pergi nonton? Kayaknya gak ada yang cocok deh. Itu agak... Terbuka. Ih, Daddy tuh gak asik banget sih. Seksi-seksi dikit juga gak apa-apa kok. Good night, selamat malam. Wah, bajunya bagus banget. Pasti kamu mau pergi sama cowok, ya kan? Wah, yang ini keren banget deh. Itu enggak. Baju itu... Keren ya, Tante? Keren banget. Pasti semua cowok pada terpana kalau lihat kamu pakai baju kayak gini nih. Yaudah deh, aku pilih ini aja. Makasih ya, Tante. Gila, dia akan pergi dengan baju itu. Aduh, tenang. Papa harus tetap jadi papa yang asik. Kenapa sih? Kamu yang kenapa? Baju itu terlalu seksi ketemu cowok. Ah, bagus kok. Udah deh, Mbak. Saya lagi pusing. Kalau ngomong numpang masak atau numpang nonton, besok aja. Ya udah, good night, selamat malam. Sayang, ini gimana? Demi mau kencan. Ini yang pertama. Aku merasa lebih gugup daripada dia. Gimana kalau dia pegang-pegang? Kalau dia dipeluk-peluk? Aduh. Seandainya kamu ada di sini, sayang. Aku kangen banget sama kamu. Dad. Ya? I love you, sweetie. Sweetie! Sweetie! Look amazing! Steve, kenalin, ini jadi aku. Halo. Oh. Halo. Hai. Hai. Aduh. Oh, maaf, sorry. Terlalu semangat. Ya. Sweetie, bikin minuman dong. Daddy. Oh, nggak kelihatan. Tiba-tiba buta nih. Mungkin gara-gara baju. Ya udah, kalian ngobrol berdua aja dulu. Daddy mau ke depan sebentar. Ya, you look so pretty. Duduk lagi aja. Santai aja, Daddy gue emang kayak gitu. Sayangku yang udah tenang di surga sana. Aku nggak bisa ngebiarin dia pergi. Pakai baju kayak gitu lagi. Mata cowok pasti melotot lihat dia terus. Aku nggak bisa. Tolong sayangku. Kasih tahu aku apa yang aku harus lakuin. Makasih banget, sayang. Makasih ya.
Oke, jadi gimana? Mau nonton jam berapa? Bentar lagi Om, kita pamit sekarang ya. Oke, hati-hati di jalan. Jam malam Devi jam 10, nggak boleh terlambat. Oke? Yo, Devi udah bilang saya kamu. Good. Oke, bye Daddy. Have fun ya. Wah. Oh my God, Daddy. Sweetie, kenapa? Ban mobilnya si Steffi kempes, ada pakunya. What? Really? Iya. Parah tuh, lihat sini. Parah tuh, parah. Kok nggak lucu sih? Lucu, Beh. Lucu tau. Mereka berlomba saling Aduh, aku ngomongnya gimana ya? Ran, ini ada pisang untuk kamu khusus diimpor dari Ambon ya. Wow. Wow. Cantik banget. Loh, kok dia ke rumah Ran? Dasar perempuan penggoda. Ih, saya tarik lagi kata-kata saya. Dia sama sekali nggak cantik. Oh, hey. Hai, Ran. Tadi aku ke kantor kamu, terus kamu nggak ada. Kata sekretaris kamu, hari ini kamu di rumah. Jadi nggak apa-apa kan kalau aku mampir? Nggak apa-apa. Kok kaku gitu sih? Masuk aja, Bel. Oh, ya. Perempuan itu masuk ke rumah Ran. Oh no. Aduh gimana nih? Ya, Ran. Aku memang punya tujuan khusus kembali lagi ke Indonesia. Kerjaan? No? Seseorang yang sudah lama aku cintai. Oke. Tapi kayaknya aku butuh waktu lebih lama lagi untuk terus terang sama dia. Ngapain sih mereka? Kok nggak kelihatan ya? Ibu-ibu, ada apa ya, Bu? Bu, ada yang mencurigakan di rumah Ran. Kayaknya Mbak Rahma deh yang lebih mencurigakan. Misi, Bu. Aduh, Rev, gue nggak tahu harus gimana lagi, tau gak? Si Steffi tuh pulang dengan muka yang super bete banget. Masa sih? Tahu nggak lo, Daddy gue ngomong apa ke dia? Kalau jadi cowok itu harus bisa benerin ban mobilnya sendiri. Ih,
Tapi bokap lo bener juga kali. Cowok ganti ban kok nungguin orang bengkel sih. Iya, tapi aneh ya. Kenapa nggak Daddy gue aja mau bantu si Steffi untuk ganti ban mobilnya? Aneh kan? Gue udah SMS dia. Dari tadi malam tuh nggak dibalas. Gue teleponin, nggak diangkat-angkat sampai tadi pagi. Pasti dia bete banget tuh sama Daddy gue. Udah lah, cowok tuh banyak kali. Tinggal lo cari aja gampang kan. Tapi gue kayak cewek murahan nggak sih? Kalau nyari-nyari cowok kayak gitu. Lo nggak usah mikir yang di sisi negatifnya aja. Emang cowok doang yang bisa berburu cewek? Cewek juga bisa kali. Iya, tapi gue malu kali. Kayak cewek nggak laku aja sih nyari-nyari cowok. Lo mesti malu gimana sih? Emang lo mau jadi jomblo selamanya? Jangan dong, gila lo. Oh, gitu. Lo mau nggak sama sepupu gue? Sepupu lo. Orangnya kayak gimana? Keren lagi. Enggak. Aduh, apa sih Tante? Ikutan. Dah, ikut ya. Ini Tante, aduh, Tante apaan sih rempong banget. Devi, kamu tahu nggak? Tadi siang Dedi kamu bawa perempuan masuk ke rumah. Hah? Perempuan? Iya, cantik, tinggi, seksi. Kamu tahu nggak? Kayaknya belakangan ini Dedi kamu diam-diam punya pacar apa? Gak mungkin. Tante kali yang salah lihat. Nggak mungkin gimana? Itu terjadi tepat di depan hidungnya Tante. Ya ampun Tante, ngomongnya nggak usah lebay gitu deh. Aduh, Devi, sekarang kamu mendingan pulang, tanya sama Dedi kamu. Kamu nggak merasa terancam? Kalau Dedi kamu pilih ibu tiri yang nggak tepat, kamu akan disiksa. Dianiaya. Aduh, asal Tante tahu ya, Tante itu lebih menakutkan daripada ibu tiri yang Tante bilang. Oh ya tenang aja deh, gini aja aku langsung tanya aja ya sama Dedi. Oke? Pulang dulu Tante. Hai Daddy. Hi, sweetie. How's your day? Good. Great. Tadi ada yang datang nggak? Iya. Siapa, Dad? Teman Daddy. Temen. Siapa yang bilang? Tante Rahma tadi bilang sama aku. Selalu deh. Kenapa harus ikut campur terus? Ya namanya juga fans sejatinya Daddy. Pasti dia pengen tahu lah semua tentang Daddy. Tetangga yang aneh. Oh ya Daddy, aku mau mandi dulu ya. Soalnya bentar lagi temen aku ada yang mau dateng. Siapa? Namanya Anton. Oh, mudah-mudahan kali ini aku berhasil. Wish me luck ya Daddy. Yeah, good luck. Dad. Oh, agak berantakan. Dad, kenalin ini Anton sepupunya Reva. Halo, Om. Sepupunya Reva atau omnya Reva? Daddy. Sorry. Silakan duduk. Makasih, Om. Bentar ya, gue bikin minum dulu. Tinggal berdua sama Devi. Iya, mamanya Devi sudah meninggal. Oh iya, Devi udah cerita. Sorry, Om. Baru kenal sama Devi. Iya, Om. Kok dia banyak cerita sama kamu? Aneh. Ya, gitu deh. Kamu umurnya berapa? 22 tahun, Om. 22. Kamu tahu Devi umurnya berapa? 16 kan? Kamu nggak merasa ketua? Ini diminum ya Ton ya. Oh iya, makasih. Oh
ya Daddy, besok si Anton mau ngajakin aku jalan. Mau kemana? Ya mungkin jalan-jalan, makan, nonton Om. Daddy. Ya udah, nggak ada masalah. Tapi kamu harus tahu jam malam Devi. Jam 10 malam. Oke. Aku nggak boleh ngobrol di sini. Daddy. Ya. Biasa. Bokap gue emang kayak gitu orangnya. Dimaklumin ya, terus. Sayang, cowok itu umurnya 22 tahun. Waktu aku seumur dia, kita udah punya Devi kecil, sayang. Aku nggak mau Devi pergi sama cowok itu. Bahaya. Aduh. Mereka berlomba saling mencuri. Iya, bentar. Hai, pagi. Kamu Devi ya? Aku Tante Bella, temannya Mami sama Dedi kamu. Waktu itu kamu masih kecil pas Tante pergi ke luar negeri. Oh, Tante yang kemarin siang kesini ya? Daddy... Waduh, Tante, kayaknya Dedinya masih tidur deh. Kayaknya nggak bisa diganggu. Tapi Tante udah janjian kok sama Dedi kamu. Hai, Bel. Hai. Hah? Daddy? Pagi-pagi kayak gini mau kemana? Daddy ada janji sama Tante Bella. Kita mau ke pameran bunga-bunga langka. Kamu masih ingat kan Tante Bella? Dia teman mami kamu juga. Enggak. Sorry ya, Tante. No, it's okay. Jadi pamit dulu ya. Dad, kita nggak sarapan bareng dulu. Ya udah kalau kalian mau sarapan dulu, nggak apa-apa sih. Oh, it's okay. Tidak apa-apa. Sweetie, buat hari ini tidak apa-apa kan kalau kamu sarapan sendiri? Nggak apa-apa kok, Daddy. Enjoy your time ya. Thank you, sweetie. Bye. Bye-bye. Ran, kenapa kita kesini ya? Tadi kan kita udah makan. Kenapa kita nggak ke lounge? Kayaknya seru deh. Kan tadinya aku temenan kamu ke pameran. Sekarang gantinya, kamu temen aku di sini. Ya? Iya, tapi kita mau ngapain kesini? Aku mau tahu apa kerjaan Devi sama cowok Anton itu. Tadi malam aku dengar teleponan dari Anton ke Devi. Dan mereka ada rencana buat datang ke sini. Nah, my little girl baru mau pacaran. Tapi aku nggak mau lepasin dia jatuh di tangan cowok brengsek. Oh, jadi itu. Iya, nggak apa-apa kan? Oke. Kenapa, Bel? Kamu itu papa yang baik ya. Beruntung sekali Sophie itu dulu menikah sama kamu, Ran. Sampai-sampai aku tuh jealous sekali. Daddy? Wow! Wow! So romantic. Yeah, Daddy. Daddy juga. So sweet. Mau kemana? Mau makan Om. Oh,
Sama kita dong. Yaudah, kenapa nggak bareng aja ya? Hah? Ya kan? Kita bisa double date. Ya. Iya, double date. Tante sama Daddy. Terus kamu kan juga lagi ngedate. Ya. Silakan. Lagi ngejahit. Jadi sama. Kamu lihat kan, mereka mulai pegangan tangan. Kalau aku nggak ada di situ, pasti mereka lebihan. Mereka pasti nonton, cari tempat gelap, dan siapa tahu apa yang Anton lakuin di situ. Iya, tapi kalau gangguin kencan Devi, ngikutin Devi kencan, kalau dia tahu, pasti dia akan marah sekali, Ran. Kalau nggak bisa gitu, harus gimana? Aku harus ngebiarin anak aku satu-satunya. Yang aku paling sayangin di dunia ini. Yang aku urus semuanya dengan kedua tangan aku. Dikurang ngajarin sama cowok, nggak mungkin aku bisa ngebiarin itu. Tapi mau sampai kapan kamu ngurusin Devi sampai menghabiskan waktu kamu? Kamu kan juga harus punya waktu untuk diri kamu, Ran. Sorry ya, Ran. Kayaknya aku terlalu ikut campur deh. Mungkin kan aku merasa sudah menjadi bagian dari keluarga kamu. It's okay. Gak apa-apa. Mungkin aku terlalu ngelibatin kamu. Jadi kamu merasa kayak gitu. Wah, ada tamu ya. Kok saya nggak kenal ya? Kenalin. Mbak Bella, ini teman lama aku. Mbak Rama, tetangga aku. Ran, kamu nggak ngelapor dulu sama RT kalau ada tamu di rumah kamu? Aduh, ini tuh perempuan loh, Ran. Nanti apa kata persatuan tetangga kalau mereka tahu ada perempuan asing di rumah kamu? Mbak Rama, Mbak Bella nggak nginep di sini, apalagi ini siang. Terus apa salahnya? Ya, tapi untuk mengurangi resiko, aduh, lebih baik sekarang kamu lapor aja deh ke RT ya, Ran ya. Sorry ya, Mbak. Aku 7 tahun di luar negeri, ternyata ada peraturan baru ya di Jakarta. Bertamu harus lapor RT. Oh, pantes. Maaf ya, Mbak. Ini tuh timur, bukan barat. Hello! Jadi nggak ada deh ya yang namanya pergaulan bebas. Yes deh. Ih, siapa yang bergaul bebas? Wah, come on, Ran. What's wrong with her? I'm fine. Thank you. Welcome. Mbak, kita lagi bicara serius, jadi boleh pergi sebentar, tinggal kita sendiri. Oke, welcome. Oh, ya udah. Bye. Reva, Anton nggak mau lagi ketemu sama gua. Aduh, gue mesti gimana nih? Kalau udah kayak gini, gue nggak bisa bantu, Vi. Gue cuma bisa kenalin ke lo dan habis itu gue angkat tangan. Iya, gue ngerti. Tapi gimana caranya nih? Bisa-bisa gue ke promenade gak bawa cowok. Lo pikirin kayak gimana caranya? Mereka tuh ngapain sih? Aduh, kok perasaan saya jadi nggak enak gini? Aduh, pengen sih masuk lagi. Tapi, enggak, enak aja. Ntar kesannya saya kayak cewek murahan lagi.
Tante. Devi, kamu tahu nggak? Dedi kamu berduaan lagi sama cewek itu di dalam rumah. Coba kamu pikir ya. Gak mungkin kan mereka lama banget berduaan kalau cuma ngobrolin masalah kematian Michael Jackson, kematian Basurip, dan kematian Wes Rendra. Oh iya, bener juga ya Tante. Cuman cewek yang mana? Itu yang gayanya kayak orang bule itu yang pergaulannya bebas. Masa budaya sana mau dibawa-bawa kemari? Tante Bella. Nah itu bener, iya dia namanya. Udah, sekarang mendingan kamu masuk ke dalam rumah sebelum semuanya terlambat. Yuk, Jangan Tante. Nggak usah repot-repot. Udah malam nih, mending Tante pulang aja ya. Udah Tante. Mau ke dalam situ. Kemarin main basket sama anak SMA. Dad? Hey, Deb. Sorry. Aku ganggu ya? Aku ke atas dulu ya, Dad. Nggak mau gabung? Nggak usah. Nanti aku ganggu lagi. Ayo dong, kesini. Gabung aja. Kita ngobrol-ngobrol. Enggak, ntar aku ganggu. Ayo dong, gabung aja sini. Kita ngobrol-ngobrol. Huh? Something wrong, sweetie? Ran, kadang anak gadis tuh punya masalah. Udah lah, biarin aja, nggak apa-apa. Paling juga dia nggak mau diganggu. Oke? Dia di mana sih? Biasanya juga kalau gue kelihatan bete, langsung disamperin. Kok sekarang gue didiemin sih? Kok didiemin? Ya Tante. Gimana, Dev? Lagi ngapain mereka? Waduh, kayak Tante bener deh. Bisa bahaya kalau dia terus-terusan berduaan sama Tante Bella. Tuh kan, Tante bilang juga apa? Udah, mendingan kamu suruh aja si Bella itu pulang ke rumahnya di luar negeri. Kalau Dedi kamu kesepian, biar Tante aja yang nemenin, ya? Waduh, wah itu mah lebih bahaya Tante. Mereka berlomba saling Devi, barusan Dedi kamu pergi sama perempuan seksi itu. Katanya mereka mau sarapan di tempat kamu sama Dedi biasa sarapan. Devi, kamu harus waspada. Perempuan itu mulai menyingkirkan kamu. Aduh Tante, biasa aja dong, nggak usah heboh gitu. Apaan sih Tante? Yakin, biasa aja. Yakin kamu nggak kesel? Kamu yakin? Tante yang terlalu heboh. Biasanya aku sarapan di sini sama Debbie. Oke. Tempatnya nyaman kok. Ya, makanya. Iya. Tapi kan Devi belum bangun tadi, Ran. Ya, tapi biasanya aku yang bangunin dia. Ran, Devi itu harus disiplin bangun sendiri untuk sarapan sama kamu. Kalau kamu sayang sama dia, seharusnya kamu jangan terlalu manjain dia. Tante bilang juga apa? Tante juga mau tahu mereka ngapain. Udah Tante tuh nggak penting, nggak penting. Coba sih. Masa nggak ada yang lo suka sih? Satu pun. Gue lagi nggak konsen, Rev. Gue lagi mikirin daddy gue sama Tante Bella yang nyebelin itu. Gue kesel banget. Masa tempat duduk buat sarapan gue didudukin sama dia? Aduh, Vi, itu tuh masalah kecil. Masalah kecil gimana? Gue udah ngelakuin acara sarapan sama daddy gue tuh udah setiap hari selama 10 tahun. Momen itu tuh kita pakai buat curhat, sharing, ngomongin bon belanjaan sehari-hari. Jadi tuh penting banget buat gue.
Ya udah, lo ngomong ke bokap lo, jujur. Aduh Reva, lo tuh lemot banget sih. Gue kan udah bilang sama lo, gue tuh gak mau dicap daddy gue sebagai anak yang suka ganggu. Gue gak mau daddy gue ngerasa gak nyaman karena itu. Aduh, udah terserah deh. Sekarang lo maunya gimana? Lo tetap mau cari pacar nggak? Nih. Masa nggak kepilih sih? Tuh. Gila, cakep-cakep gini coba. Wah, yang pojok itu siapa sih? Hah? Ini. Gue gak pernah lihat. Oh, dia sih nggak terlalu gaul amat di sekolah. Ini nih. Bener lo yakin? Oke. Kesana akan datang jam 7 malam di depan rumah Anda. Sweetie! Yes, Daddy. Reva, lo ngirim setan malam Jumat ya ke rumah gue? Sialan, lo beda banget sama yang di foto. Hah? Masa sih Ramon kayak gitu? Ah, pokoknya enggak. Gue gak mau sama yang kayak gitu. Najis. Makasih banget ya. Apaan sih ini, Om? Saya jadi bingung. Saya kesini disuruh Reva, Om, buat ketemu sama si Depi. Tahu-taunya Om malah ngadang saya. Udah gitu, saya suruh dandan kayak gini lagi. Setelah itu Om malah ngasih saya uang. Saya jadi nggak ngerti, Om. Suatu hari kamu akan mengerti anak muda. Yaudah, makasih ya. Hai. Hai, Dev. Oh, gue baru inget lo anak kelas 3 IPA 2 kan? Iya, gue Tio. Gue Devi. Lucu lah. Gue tiap hari kan ngeliatin lu di kantin. Masa lu gak kenal gue? Sorry ya, malum kalau di sekolah sih gue suka konsen sama hal yang lain. Oh gitu. Oh ya, masuk dulu yuk. Yang ini oke, lumayan. Gila ya, selama ini gue gak pernah lihat dia loh di sekolah. Udah dulu ya, gue bilangnya mau bikinin minum sih. Dah. Kamu yakin kamu siap ya? Udah. Om, ya Om. Om, yang bener Om. Om. Ini butuh kacamata nih. Oh, maaf. Sorry. Om. Ya Om, parah Om. Aduh. Om, papanya di sini Om. Sayang. Oh my God. I'm sorry, sweetie. My bad. Hey, you okay? Sweetie, dia sendiri yang bilang kalau dia suka airsoft gun. Iya, tapi nggak harus jadi tameng juga kali. Dia nggak jadi tameng kok. Dia nawarin diri pegang papan target. Ya, dan dia juga pasti nggak tahu kalau Daddy tuh nggak jago pakai senjata. Sorry, sweetie, tapi Daddy nggak bermaksud gitu. Ih, kalau gini terus gimana caranya aku bisa dapat pacar? Semua yang datang ke sini kapok. Kamu yakin, Ran? Devi nggak akan tahu kalau semua ini ulah kamu. Dan nantinya dia nggak akan marah sama kamu. Ya, mau gimana? Nggak ada yang aku bisa lakuin selain menghalangi semua cowok yang dekat sama Devi. Aku khawatir aja. Ran, kayaknya Devi perlu sosok seorang mama deh di sampingnya. Kamu kan nggak mungkin mikirin dia sepanjang waktu. Kamu harus kerja. Dan banyak anak buah yang harus kamu pikirkan. Ya, aku nggak tahu perempuan siapa yang mau ngedampingi aku. Sementara dia akan tahu kalau aku terus mikirin Sophie. Aku? Ran,
Kalau kamu mau tahu, aku tuh pulang karena kamu. Sebenarnya dari dulu tuh aku udah suka sama kamu, Ran. Ya, cuma karena Sofi itu sahabat aku, jadi aku harus mengalah sama dia. Bel? Aku nggak tahu mesti bilang apa. Tapi kayaknya kamu benar. Sofi butuh mama. Mereka berlomba saling Sweetie, hari ini kita sarapan di rumah ya. Dev, lihat nih. Tante masak apa nih? Cobain dong. Ini kan masakan yang biasa dibuat sama mami kamu, ya kan? Cobain, Sweetie. Ayo dong, sayang. Ayo. Gimana? Enak kok Tante, enak. Daddy, aku pergi dulu ya. Sweetie, kamu nggak sarapan dulu? Enggak deh, soalnya Reva udah nungguin aku. Bye Daddy. Oke, Sweetie. Have a nice day. Gila. Bokap gue makin deket aja tahu sama Tante Bella. Udah, lupain dulu soal itu. Pikirin diri lo sejenak. Ini tuh yang terakhir ya. Gue gak ada stok lagi. Udah, gue udah capek cari cowok mulu. Gue juga lebih capek jadi beda jodoh. Tuh. Masuk. Sorry, Van. Itu alumni sama kita. Kapten basket. Keren, cool. Ivan. Masuk. Gila lo. Mana mungkin cowok kayak dia masih jomblo. Ya elah, sebelum gue bawa lo kesini, gue tuh cari tahu informasi tentang dia. Dia tuh baru putus sama ceweknya. Serius lo? Udah, bro. Ran, kamu nggak ngantor? Enggak. Mbak. Bisa nggak sih kalau masuk tuh ketuk pintu dulu? Atau ngomong permisi, kek? What? Apa? Begini ya. Saya ini sudah jadi bagian dari keluarga ini dan saya ini sudah biasa keluar masuk di rumah ini dengan cara saya sendiri. Tapi mulai sekarang Mbak nggak bisa kayak begitu lagi. Karena aku yang larang Mbak. Atas dasar? Loh, aku ini kan calon istrinya Ran. Jadi cepat atau lambat, aku akan tinggal di rumah ini. Ngerti? Oh iya, gue baru inget. Waktu itu lu masih kelas 1 deh. Yang pas lu di ospek, gue ngeliat tuh. Kan gue ketua OSISnya. Iya. Lu tinggal di mana? Emang kenapa? Mau main? Ya udah, ntar gue SMS-in aja alamatnya kalau emang lo mau main. Tapi emang beneran boleh main? Bukannya apa-apa, tapi mulut Mbak Rama itu nggak bisa dijaga. Aku cuma khawatir dia akan nyadu sama Devi. Loh, memangnya kenapa? Cepat atau lambat, Devi pasti akan tahu hubungan kita, Ran. Waktunya belum tepat.
Kita sepakat untuk kamu ambil hati dia dulu sampai dia sayang sama kamu. Baru kita ngomong, ya kan? Oke. Sorry ya. It's okay, it's okay. Aku cuma nyiapin sendiri untuk pertanian Devi nanti. Gila, Reo, gue seneng banget. Gue pasti kelihatan mencolok banget ya kalau dia mau nemenin gue ke prom nanti. Gue juga yakin banget dia mau. Ngapain coba dia nanyain alamat lo kalau dia nggak internet sama lo. Apaan sih lo? Tapi kali ini lo hati-hati ya, Dev. Hah? Sorry nih. Gue ngerasa kalau selama ini ternyata bokap lo deh yang sabotase. Lo pernah cerita kan sama gue kalau semuanya tuh pada kapok setelah ulah bokap lo. Om, papanya di sini, Om. Parah tuh, parah. Wow! Wow! So romantic! Tante kenapa? Rumahnya kemalingan deh. Jadi kamu mau nikah sama Bella? Hah? Kata siapa? Ngarang deh Tante. Bella sendiri yang bilang sama Tante. Itu pasti nggak mungkin. Itu pasti cuman karangannya Tante Rahma deh. Tante Rahma sukanya bohong. Daddy. Aku nggak percaya. Gak mungkin Daddy mau nikah lagi sama Tante Bella. Ih. Oh, nggak mungkin. Bete banget sama Tante Rahma deh. Daddy. Mereka berlomba saling mencuri. Hai. Hai. Silakan duduk. Oke. Mau minum apa? Gue langsung lah ya bikinin. Soalnya Daddy gue nggak mau kalau ada pembantu di rumah ini. Dia bilang sih biar lebih deket dan romantis gitu. Kalau semua urusan rumah diurusin berdua. Asik banget dong hubungan lu sama bokap lu. Ya gitu deh. Ya udah gue masuk dulu ya, gue bikinin minum. Oke. Bentar ya. Aduh, ini jenis yang paling bahaya. Prince Charming yang akan gunain kegantengannya untuk gombalan cewek-cewek. Kalau Devi sampai jatuh cinta sama dia, habis udah. Hai, Dad. Loh, Daddy kok nggak siap-siap ke kantor? Kan hari libur, sweetie. Libur? Kemarin kan nggak libur, kemarinnya lagi juga libur. Kok sekarang libur lagi sih, Daddy? Halo, saya Ivan. Ran, bapaknya Devi. Sorry, kebiasaan. Permisi ya. Daddy,
What? What? Kalau itu Om suka juga. Berarti kalau malam itu boleh lebih dari jam 10 dong, Om. Tetap, nggak ada hari khusus. Iya? Om, pamit ke toilet dulu. Oh iya, itu toiletnya teman. Oh, oke. Jangan yang itu, rusak. Pakai yang atas aja. Oke. Iya, barusan aja. Oh. Sakit ya, sakit. Sini dibuka. Ih, dibuka. Bentar, Bentar ya. Kok bisa sih? Oh my God. Nih, kamu harus tahan kesakitan. Nanti takut infeksi, ya? Sabar ya. Aduh. It's gonna hurt. Sabar ya. Sekarang aman. Aduh. Ini perang. Hai, Dev. Hai Tante, udah ditunggu tuh sama Dedi di atas. Hah? Tante? Ke atas? Iya, di sana. Bener nih atas? Iya, cepetan. Yuk, Dev. Cie. Ran? Bella? Bisa sih? Devi. Kata Devi, kamu nungguin aku di atas. Dedi, aku bawain minum nih buat Dedi sama Tante Bella. Oh my God! Oh my God! Aduh Tante, aku nggak sengaja. Aku tadi kesandung Tante. Aduh Tante, sorry Tante. Aduh maaf Tante. Ya ampun, nggak sengaja Tante. Oh yaudah. Kita cuci sama keringin di kamar aku aja yuk. Yuk. Yuk Tante, cepetan yuk. Kita keringin Tante. Tante, hair dryernya ada di dalam. Sekali lagi sorry banget ya Tante, aku nggak sengaja. Gak apa-apa, Dev. Namanya juga kecelakaan. Tante Bella mana? Lagi di dalam, Dedi lagi ngeringin rambut. Ya ampun Tante, sorry lagi, sorry. Aku lupa kalau hair dryer di dalam kamar mandi itu rusak. Ya ampun, maaf ya Tante. So sorry. Iya, aku lupa Dedi. So sorry. Maaf ya Tante. Mereka berlomba saling mencuri.
masak. Oh, iya. Mungkin Tante Bella kali. Sorry ya. Sweetie! Daddy tiba-tiba ngerasa kesepian. Kamu ya? Nah, enak gini. Hah? Iya. Semua senang kan? Nah. Daun bawangnya dipotong kecil-kecil. Ya. Ih, hebat kamu. Awas tangan ya. Terus, itu tomatnya. Oke. Tomatnya sama kayak gitu. Ups. Sweetie. Sorry, nggak sengaja. Lanjutin. Tante Rama, Tante! Tante, ada Tante Bella di rumah aku. Tahu nggak Tante barusan dia ngomongin apa tentang Tante? Saya ini emang deket sama Ran, tapi bukan berarti saya ini cewek mirip setan Lenong nggak tahu diri seperti yang kamu bilang. Saya Wow! Kamu oke? Oke? Kamu oke? Oke banget. Kalau bukan kamu siapa? Kenapa kamu masih nggak maunya aku juga? Dad, aku juga dirugiin. Emangnya kok nggak tahu apa kalau selama ini Daddy yang ngerjain aku. Daddy yang udah ngerjain semua cowok-cowok yang lagi PDKT kan sama aku. Oke, Daddy ini aku. Tapi Daddy lakuin semua itu karena Daddy nggak mau kamu ngelakuin hal yang salah. Daddy nggak setuju kalau kamu mau cuman di prom night itu. Daddy nggak mau. Kalau kamu udah lama pacaran dan akhirnya cuman ya udah terserah. Tapi kamu sadar nggak kalau kamu hanya cari pacar untuk cuman? Daddy boleh nggak setuju sama apa yang aku pilih dan aku jalanin. Tapi aku juga nggak setuju kalau Daddy deket sama Tante Bella. Tante Bella baik. Ivan juga baik. Terserah. Terserah juga. Kamu jangan pernah ngelakuin hal yang bodoh seperti itu lagi. Paham? Dad. Daddy gak pernah semarah ini sama aku. Kamu udah tegur dia, Ran? Aku udah pernah bilang sama kamu kalau kamu terus tegas sama dia. Mereka berlomba saling mencuri Sweetie. Ya, Dad.
Sweetie, Daddy mau bicara soal Tante Bella. Gimana kalau Tante Bella jadi Mami aku. Tante Bella baik. No, aku nggak suka sama dia. Sweetie, kesukaan dan kebiasaan Tante Bella hampir sama dengan Mommy. Daddy dan kamu nggak usah capek menyesuaikan diri. Terserah. Sweetie, mungkin kamu perlu lebih banyak waktu untuk mikiran soal ini. Daddy nggak menuntut waktu singkat untuk semua ini juga. Kita nggak usah mikir sekarang ya. Kita sabar aja dulu. Sweetie, it's okay. Aduh, jangan nangis dong. Sweetie. Aku nggak mau. Gue nggak suka sama semua ini, Rev. Gue nggak suka kalau acara prom night gue harus gagal. Ivan lagi. Siapa sih yang nggak mau ke prom night sama Ivan? Gue juga nggak suka ya kalau Tante Bella harus gantiin mommy gue. Karena gue sangat nggak suka sama dia. Gue nggak suka. Ayo, friend, kita masuk lagi seru. Ya, Ayo. Besok aja. Itu tuh, cewek yang itu. Mana? Itu yang namanya Tante Bella. Itu. Gak asik. Come on, man. Ya ampun, Tante Bella. Lo lihat sendiri kan? Gila. Lihat kan? Itu yang Daddy maksud mirip dengan Mommy. Suka masak, suka bunga. Mana mungkin orang kayak gitu benar-benar suka melakukan hal yang bersifat keibuan. Kamu mau kemana, Sweetie? Mau pergi sama Ivan. Sweetie, Daddy nggak yakin sama Ivan itu. Daddy ngerasa kayak dengan semua cowok itu nggak ada yang pas buat jadi pacar kamu. I'm really sorry to say that, tapi... Gimana ada yang pas? Kalau terus-terusan aja dikacauin sama Daddy. Bukan itu, Sweetie. Udahlah, aku pergi dulu ya, Dad. Iya, lo tahu kan temanya prom night itu apa? Back to 80s. Ya, jadi gue besok sama Reva mau belanja deh. Tadinya gue pengen banget ngajak lu ke acara itu. Tapi Kenapa?
Pasti gara-gara bokap gue ya? Bukan. Gue sadar banget, bokap lu tuh sayang banget sama lu. Dia tuh khawatir banget sama lu. Tapi ini semua bukan soal itu. Ini semua soal... Kayaknya ini bukan ide bagus. Ternyata aku belum siap buat nikah. Karena kenyamanan Devi di atas segalanya. Kamu ini keterlaluan sekali ya, Ran. Gampang sekali sih kamu ngomong kayak gitu. Kemarin kamu bilang mau, dan sekarang nggak mau. Apa-apaan sih kamu, Ran? Pokoknya aku nggak bisa terima. Nggak terima gimana? Aku salah. Aku minta maaf. Tapi emang aku nggak mau. Tapi kamu nggak bisa begitu aja dong. Terus gimana? Heh, perempuan gila. Kok Ran udah gak suka sama kamu, kenapa kamu malah maksa-maksa sih? Sana pergi. Kamu tahu gak sih? Emang dari awal itu kedatangan kamu itu cuma mengganggu ketentraman komplek ini, tahu nggak? Apaan sih? Ketentraman komplek atau kamu? Sama aja. Ini nggak ada hubungannya sama kamu ya? Ada. Saya gak suka sama kamu. Aduh, Ran. Tolong kamu usir perempuan gila ini dari sini. Karena aku masih mau ngomong sama kamu. Usir, Ran! Nggak ada yang perlu dibicarain lagi. Dengarkan. Ran! Ran! Kamu jangan kurang ajar ya! Ada wanita kampung! Ran! Kurang ajar nih! Ran, semuanya udah saya beresin. Sekarang kita gimana? Mereka berlomba saling mencuri mendapatkan Aduh, Daddy. Ternyata feeling Daddy tuh benar. Sweetie, what's wrong? Ih, Kenapa, sweetie? itu loh Daddy, si Ivan. Ternyata dia nggak beneran suka sama aku. Oh ya? Dia mau ke prom night sama mantannya. Aduh. Ivan jahat. Ih, bete deh. Jadi, maafin aku ya. Sayang. Kamu ngerti kan kenapa Daddy larang kamu sampai segitunya? Karena Daddy kenal kamu lebih dari diri kamu sendiri. Daddy tahu kamu cuma ngikutin emosi kamu aja. Mana ada cewek yang mau pacaran tapi pilih cowok asal-asalan. Iya, Dad. Aku juga ngerasa aneh. Belakangan ini aku sosokan nyari-nyari cowok. Gak jelas. Sweetie, nggak ada jeleknya kok kalau belum pacaran atau ciuman di usia mau ke 17. Masalahnya bukan berapa usia kamu. Bukan berapa dewasa atau enggaknya kamu. Tapi cinta sejati itu tidak bisa temuin dengan cara yang kamu lakuin kemarin-kemarin. Daddy juga minta maaf karena nggak ngelibatin kamu nilai Tante Bella. Perasaan kamu benar tentang Tante Bella. Dia nggak pantas gantiin mama. Nggak tahu sampai kapan.
Tapi mulai sekarang, Daddy akan habisin semua waktu untuk kamu. I told you today, how much I love you, sweetie. Me too, Daddy. Udah, lo tenang aja, kan ada gue. Ya, thanks ya, Rev. Aduh, Rev, gue kesel banget, gue sebel. Kenapa sih bisa kayak gini? Ivan jahat banget sama gue. Gue jadi sendiri deh. Gue mau gak punya pasangan. Gue kan nemenin lo. Yaudah deh. Gue semua dulu ya. Princess? May I have this dance? Daddy? Looks lovely. Dad. Ternyata menghabiskan hari ulang tahun yang ke-17 dan berpasangan sama Daddy di acara ini bukanlah ide yang buruk. Oke. Dan tau nggak? Semua ini ternyata lebih menyenangkan dari yang aku bayangkan. Itu karena Daddy sayang banget sama kamu. Ya kan? Makasih ya, Daddy. Makasih ya, sweetie.